Istana disebut halalkan segala cara demi Jokowi 3 periode. Rocky Gerung, dia berada di atas konstitusi. Tadi langsung terbaca bahwa memang ambisi kuas itu nggak bisa dihentikan. Tapi kita udah duga dari awal kan bahwa ini akan berlangsung terus. Nanti juga akan ada ikatan alumni macam-macam perguruan tinggi akan dikerahkan juga dengan cara yang sama. Jadi kelihatannya ini Presiden Jokowi dan rejimnya ini nggak punya ide lain tuh selain meniru-niru pekerjaan Orde Baru. Kan ini semuanya teori Orde Baru tuh. Dulu juga begitu, sama kepala desa dikumpulin lalu bikin kebulatan tekad. Tapi Pak Harto bisa melakukan itu karena ada semacam kepercayaan bahwa pembangunan harus dijalankan terus-menerus gitu. Jadi teknokrat Pak Harto kompak untuk bikin itu. Kalau sekarang teknokratnya berantakan, karena teknokratnya berantakan, dicari cara dengan ya ini amplop kepala desa pasti tebel-tebel lah, kira-kira gitu. Iya. Itu kan didatangkan ke Jakarta, kita bayangkan tuh transportasinya, hotel-hotelnya, apa dan sebagainya itu besar, ini besar sekali. Jadi kalau kita lihat dan ini gerakan ini masih di seluruh Indonesia, jadi sebenarnya duitnya masih banyak juga ini Bung Rocky. Ya, ini yang disebut apa namanya, duit haram terakhir yang memang mesti dibagi habis kan. Kan ini secara etis nggak mungkin, secara konstitusi nggak mungkin. Jadi memang cuman ini pertaruhan Pak Jokowi, karena kalau nggak ada cara semacam ini itu setelah lengser beliau bisa dipersoalkan KPK atau kejaksaan. Nah karena itu orkestrasi itu mesti dilanjutkan, dan kalau Pak Jokowi punya kemampuan kenegarawanan, ya dia nggak mau ini dilakukan fungsinya, tapi diam-diam dia sponsori juga tuh. Buktinya dia datang di situ kok. Kalau Pak Jokowi bilang saya nggak mau 3 periode, ya nggak usah datang ke abdeksi karena dia udah tahu bahwa itu akan dipakai untuk mengelulukan beliau dan meminta beliau 3 periode. Jadi permainan ini terlalu dangkal lah, kira-kira begitu tuh. Jadi yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Dalam hal ini DPP Abdesi, habis Lebaran itu akan melakukan sebuah rapat koordinasi dengan seluruh jajaran dan pimpinan DPP Abdesi untuk mengakomodir seluruh aspirasi-aspirasi dari beberapa kawan-kawan yang ada di daerah, yang tentunya kepengurusan dimulai dari DPK, DPC, dan DPD. Dan yang selanjutnya, hal yang wajar saya kira bahwa ketika ada aspirasi-aspirasi hal tersebut, kaitan keberlangsungan Presiden 3 periode, kami sebagai pimpinan di DPP Abdesi berupaya merumuskan hal tersebut. Sepakat atau tidak nanti akan diputuskan dalam rapat koordinasi pimpinan di sehabis Lebaran nanti. Setelah hari raya gitu ya ini. Jadi mudah-mudahan aja ini bukan seperti yang Anda selalu sebutkan bahwa lilin itu kalau mau mati nyalanya sangat terang gitu. Ini kepala desa juga ngerti, ya pasti uangnya belum nyampe, jadi dia tunda dulu kira-kira. Jadi mungkin baru 25% DP-nya, nanti menjelang Lebaran baru dapat separuh, setelahnya baru penuh. Kepala desa juga pintar, karena mereka juga tahu ini diatur aja kan, diorkestrasi. Jadi kalau belum ada dana yang dijanjikan, ya mungkin amplop yang mereka bawa pulang terlalu kecil, karena itu mereka sepakat tunda dulu deh. Jadi mereka justru mempermainkan kekuasaan, itu hal yang biasa aja tuh. Kita ngerti lah soal-soal begituan. Dan ini yang disebut sebagai hal yang mesti terjadi. Jadi orang menganggap, wah kok bisa begitu ya, saya justru bergembira karena teorinya memang begitu. Yang kita teori perubahan sosial yang beberapa bulan lalu kita kembangkan, yaitu politik decaying, pembusukan politik, memang mesti begini. Kan ini namanya pembusukan politik, jadi bagus juga. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut istana cenderung menghalalkan segala cara demi terwujudnya Jokowi 3 periode. Rocky Gerung menyebut Jokowi seolah di atas konstitusi sehingga dianggap memicu istana menghalalkan segala cara demi 3 periode. Rocky Gerung menilai istana seolah mengabaikan etika politik dan kejujuran karena menyadari bahwa mobilisasi Jokowi 3 periode akan berantakan. Akhirnya kita lihat bagaimana istana itu mengabaikan etika politik
Kan mereka tahu dari awal bahwa mobilisasi itu akan berantakan karena kejujuran gak dihasilkan jika tidak diawali dengan niat jujur, kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kabar Basuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis 31 Maret 2022. Rocky menganggap publik hanya dapat mengira-ngira mengenai tujuan yang ingin dicapai kubu istana di balik isu Jokowi 3 periode. Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia atau UI itu menyarankan jika Jokowi ingin masa jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode, dia harus mengusulkan sendiri ke MPR untuk diproses. Kita hanya bisa mengira-ngira apa yang dicapai dengan isu-isu semacam ini. Kalau memang Pak Jokowi itu ingin 3 periode, ya sudah usulkan aja ke MPR, diproses di situ, ujarnya. Meski demikian, Rocky Gerung juga kembali mengingatkan agar Jokowi tak boleh mengambil keuntungan pribadi atau kelompok di balik usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Filsuf asal Manado ini menilai wacana Jokowi 3 periode seolah menunjukkan ambisi pribadi dari mantan wali kota Solo. Kita boleh mengusulkan sesuatu tapi kita tidak boleh mengambil untung dari apa yang kita usulkan. Mau bikin GBHN, tapi bukan untuk dia sekarang. Kalau sekarang ini terlihat itu ambisi pribadi, katanya. Dengan kata lain, dia menyebut bahwa Jokowi terkesan mengangkangi konstitusi sebagaimana yang dilakukan Raja Louis pada masa kepemimpinannya sebagai Raja Perancis. Artinya dia Jokowi berada di atas konstitusi, seperti slogan Raja Perancis, "Saya adalah negara dan saya bisa atur konstitusi negara," ujar dia. Rocky Gerung juga menegaskan bahwa rakyat tidak pernah menginginkan Jokowi mendahului atau mengangkangi kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat. Akan tetapi dia juga menilai bahwa Jokowi bisa beralibi dengan hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga. Meski demikian, dia mengingatkan agar Jokowi mengutamakan konstitusi yang bersifat normatif dibandingkan dengan hasil survei yang hanya bersifat kuantitatif. Rakyat tidak menginginkan presiden itu mendahului kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Tapi presiden bisa bilang, ya surveinya nggak bisa. Survei itu kuantitatif dan kuantitatif nggak boleh mengalahkan yang normatif, tuturnya. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia Bayu Satria Utomo menyatakan pihaknya akan membantu sebuah aksi besar-besaran apabila wacana penundaan pemilu 2024 terus bergulir. Tak hanya BEM UI, kata Bayu, BEM seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Jadi itu yang menurut saya akhirnya ini isu tunda pemilu adalah momentum untuk membuat satu dentuman besar di mahasiswa. Dan saya rasa ini adalah isu bersama yang dimana juga perlu kita perjuangkan bersama untuk kebaikan Indonesia, kata Bayu dalam webinar Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi secara daring pada Minggu. Bayu mengatakan isu penundaan pemilu merupakan isu bersama yang mengerahkan seluruh mahasiswa untuk bersatu. Apalagi kata dia selama ini mahasiswa cenderung diam. Diketahui pergerakan mahasiswa besar-besaran terjadi di DPR mengesahkan rencana Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Omnibus Law Cipta Kerja, yang menurut kami memang kalau wacana terus bergulir, bahkan bukan hanya dari BEM UI, dari BEM seluruh Indonesia akan muncul satu dentuman besar dari mahasiswa yang selama ini tidak bersuara, ujar dia. Menurut Bayu, wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden akan mengarah tindakan inkonstitusional. Dalam pandangannya, mahasiswa menolak kedua wacana tersebut karena hanya akan menguntungkan oligarki yang telah menguasai pemerintah saat ini. Di mana saat ini di dalam pemerintah sudah banyak oligarki yang menguasai pemerintah, jadi eksploitasi sumber daya alam menurut akan semakin parah dengan adanya perpanjangan presiden, karena pemerintah kita saat ini dikuasai oligarki, tukas dia. Dia menambahkan dalam kajian BEM UI terkait isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, pihaknya menyoroti adanya potensi menuju kekuasaan absolut. Mengutip adagium klasik, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolute. Bayu mengatakan, jika sebuah kekuasaan sudah absolut, maka dengan sendirinya akan mutlak korupsi. Jadi saat sebuah kekuasaan itu sudah absolut, maka dia korup absolut. Jadi ini mengarah pada hal-hal korup yang kemudian akan menimbulkan ketidakstabilan dalam situasi sosial dan politik, pungkas Bayu.